Halo Sobat Trader, kembali lagi kepada saya, seorang pakar atau analis dari DDMax yang membahas tentang psikologi dalam trading. Mengapa psikologi trading itu sangat penting? Karena memang orang-orang yang sudah berpengalaman experience dalam trading 4-5 tahun pasti dia akan memahami bagaimana betul market itu. Memang kebanyakan dari para trader itu loss karena memang ada keserakahan, ketamakan. Nah, atau ketika minus mereka nggak sabar yang membuat emosi memuncak dan lot tidak terkendali. Nah, ini adalah dampak-dampak yang harus kita pahami dalam psikologi trading. Oke, lanjut kepada money management risiko dalam dunia trading. Oke, sebentar sobat trader. Oke, pengantar dari manajemen risiko lanjutan adalah manajemen risiko lanjutan. Tahap lebih dalam dari sekedar memasang stop loss. Ini melibatkan perencanaan risiko total per portofolio, diversifikasi instrumen, serta menyesuaikan penyesuaian ukuran posisi sesuai volatilitas. Atau secara gini, kita sesuaikan stop lossnya, perkecil stop lossnya, perbesar take profitnya. Memang jika memang nanti kalau misalkan sobat trader ingin take profit jauh, stop loss-nya dekatkan lagi. Jadi ketika ada pembalikan arah tidak akan berbentuk rugi yang fatal. Atau ketika sudah menjauh lagi floating profit, nanti stop loss-nya menjadi stop loss profit gitu. Jadi misalkan harga di 3345, ketika sudah running ke 3350, SL-nya di 3346. Jadi seperti itu. Adalah money management yang sangat mudah. Oke, lanjut. Posi, posisi position staging berarti menunjukkan beberapa banyak lot atau unit yang dibeli berdasarkan risiko maksimal. Nah, jadi perbesar modal, perkecil lot, sesuaikan. Jika memang modal kecil, lotnya besar itu sangat high risk beresiko. Mengapa? Karena yang memahami psikologi kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengatur money management kita, mengatur emosi kita dalam dunia trading ini. Jadi sewajarnya aja punya modal misalkan 100 juta, pasang lot kecil aja di satu lot. Punya modal 10 juta, pasang lot di 0,1. Atau lebih ininya 50 juta di 0,1 gitu. 0,2. Nanti dikit-dikit dia akan menjadi bukit gitu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Eh, Diversifikasi risiko berarti menyebar modal ke beberapa instrumen agar jika satu posisi rugi tidak langsung menguras modal secara signifikan. Jadi menyebar adalah misalkan dari sobat trader itu memasang posisi di gold, terus ada lagi posisi di forex Euro USD atau USD JPY. Nah, jadi ketika ada floating minus dan ada floating profit, maka floating profit yang ditutup nanti kita tunggu yang floating minusnya kembali lagi kepada floating profit. Nah, ini adalah konsep yang juga baik dalam psikologi trading. Nah, lanjut. Psikologi trading untuk risiko lanjutan. Dalam money management risiko lanjutan, aspek psikologi sangat krusial. Trader harus mampu menerima kerugian tanpa panik dan disiplin mengikuti rencana trading yang sudah dibuat. Drawdown adalah periode kerugian yang wajar dalam trading dan penting untuk tidak membuat keputusan impulsif selama masa ini. Latihan mental dan mindset positif membantu trader menjaga konsistensi. Atau kita ringkas saja adalah disiplin dalam trading. Bagaimana disiplinnya? Kalau udah rugi jangan panik, sabar dulu, tenangin pikiran, tenangin mental, lihat lagi teknikal fundamentalnya lagi. Takutnya ketika kena stop out, kita paksakan lagi trading, misalkan kena buy, kena stop out, kita lagi kena margin call, kita deposit lagi, terus kita sama dengan posisi yang tadi, itu kan membuat psikologi tidak baik gitu. Langsung tip praktis manajemen risiko lanjutan nih. Kita boleh catat, mencatat setiap transaksi dalam jurnal trading atau portofolio. Jadi
berapa profitnya, berapa lossnya, kalian catat, kalian evaluasi, kalian bagaimana, kenapa kalian bisa loss, kenapa kalian bisa profit banyak. Jadi harus kalian struktur, harus kalian catat. Nah, ini adalah salah satu manajemen yang baik gitu. Oke, ini adalah salah satu money management yang baik. Jadi sobat trader yang saya sudah jelaskan adalah bagaimana kita mengatur psikologi dalam dunia trading. Adalah disiplin. Pasang lotnya kecil, perbesar modal, jangan tamak. Kalau udah rugi, sabar, tenang. Mental kita harus dijaga lagi. Jangan ketika trading, ketika ada emosi, itu kan fatal sekali gitu. Oke, itu aja sobat trader dari saya. Oke, kurang lebihnya. Oke, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum.